Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian tentang penyelesaian limit tak hingga dengan cara yang simple banget untuk kalian belajar gitu ya. Kan kalau dalam matematika tuh untuk menyelesaikan limit tak hingga kan ada dua cara ya. Yang pertama dengan cara rumus itu kan panjang banget gitu ya. Mungkin bagi kalian para siswa-siswi kan kayaknya ribet banget gitu ya kalau mau ngerjain soal tapi rumusnya panjang banget gitu. Nah sekarang aku bakal kasih tahu kalian bagaimana sih cara menyelesaikan limit tak hingga ini dengan cara simple. Nah stay tune terus. Jadi yang pertama, sebelum kalian mengerjakan soal limit tak hingga, kalian perlu tahu dulu ya rumus untuk menyelesaikan limit tak hingga. Jadi rumus panutan kalian tuh harus ini ya. Jadi kan ini pembilang, ini penyebutnya. Jadi jika M lebih kecil daripada N itu maka hasil tetapnya akan 0. Dan jika M itu sama dengan N maka hasilnya itu bakal A per B. Nah jika M itu lebih besar daripada N maka hasil tetapnya itu adalah tak hingga. Jadi kalian patokannya dari rumus ini ya guys. Jadi nggak boleh kalian tuh ngelupain rumus ini. Jadi ini rumus panutan kalian gitu. Kalian bisa lihat dari sini nih. Jika M-nya lebih kecil daripada N itu maka hasilnya akan tetap 0. Jika M sama N-nya itu hasilnya sama gitu ya. M sama N itu sama gitu. Maka hasilnya akan A per B. Nah jika M-nya ini lebih besar daripada N maka hasilnya akan tak hingga gitu. Ini rumus utama yang harus emang kalian pahami gitu ya guys. Jangan sampai kalian lupa. Nah, untuk soal nomor 1 itu kan limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat min 4X plus 6 per 2X kuadrat plus X min 5. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal limit ini adalah kita cari dulu pangkat tertinggi dari X untuk pembilang. Pangkat tertingginya berapa dari X? Yaitu 3X kuadrat. Ya, 3X kuadrat ini adalah pangkat tertinggi dari X. Karena ini kan cuma 4X, tapi kan ini 3X kuadrat. Jadi yang paling tertinggi ini ya. Jadi kita tulis dulu. Sini kita tulis limit X mendekati tak hingga. Nah, kita cari dulu yang ini yang tertinggi berapa? Yang tertinggi kan 3X pangkat 2 per. Nah, yang kedua kita cari pangkat tertinggi dari X untuk penyebutnya. Pangkat X yang tertinggi berapa dari penyebutnya ini? Nah, berarti pangkat tertingginya itu 2X kuadrat. Ya kan, yang paling tinggi di antara X ini kan yang paling tinggi pangkatnya 2X kuadrat. Jadi, kita tulis 2X kuadrat. Nah, kan ini udah kayak gini nih. Karena kita lihat rumus ini lagi. Kalau M sama dengan N, ini maka hasilnya akan A per B. Ini kan M sama N-nya sama nih ya. M sama N-nya tuh sama. Jadi pasti hasilnya akan A per B. Nah, dari sini kita coret. X kuadrat coret dibagi X kuadrat. Maka hasilnya adalah 3 per 2. Kita lihat rumus lagi ya. Nah, jika M sama dengan N, itu maka hasilnya akan A per B. Sama kan? Nih. Kalau M sama N, ini akan hasilnya A per B. Jadi kita akan menggunakan rumus ini. Ini cara simpelnya. Nah, untuk soal yang nomor 2 itu limit X mendekati min tak hingga 3X pangkat 3 per 2X pangkat 2 per 2X pangkat 3 plus X. Maka di sini kita cari dulu ya pangkat tertinggi dari X pembilang itu berapa. Pangkat X tertinggi dari pembilang itu berapa? Nah, pangkat tertingginya kan berarti X pangkat 3 kan? Bukan X pangkat 2. Karena kita mencari dulu pangkat tertinggi dari X. Karena pangkat tertingginya itu 3X pangkat 3. Jadi kita tulis limit X mendekati min tak hingga. Ini pangkat tertingginya kan 3X. 3X pangkat 3 per. Nah, untuk penyebutnya kita cari juga pangkat tertinggi dari X penyebut itu berapa. Berarti pangkat tertinggi dari X penyebut adalah 2X pangkat 3. Kita tulis 2X pangkat 3. Nah, kita perhatikan lagi. Karena ini M sama N-nya itu sama,
kita lihat dari sini ya. M sama N itu sama, maka hasilnya akan A per B. Nah, di sini kita udah tahu nih jawabannya. Karena M sama N itu sama, maka kita coret. Maka ditemukanlah hasilnya 3/2. Jadi cara simpelnya itu, kita lihat rumus lagi nih. Jika M sama dengan N, ini kan M sama dengan N, ini maka hasilnya akan A per B. Jadi hasilnya adalah 3/2. Nah, untuk soal yang nomor 3 itu limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 2 plus X per 4X pangkat 3 plus 1. Nah, jadi di sini kita cari dulu pangkat tertinggi dari X untuk pembilangnya berapa. Pangkat tertinggi yang pembilangnya ada berapa nih? Berarti pangkat tertinggi pembilangnya itu 2X pangkat 2. Jadi kita tulis ya, 2X pangkat 2 per, kita cari pangkat tertinggi dari X untuk penyebutnya berapa. Yang tertinggi, pangkat tertinggi dari X untuk penyebutnya berapa. Pangkat tertingginya untuk penyebut berarti 4X pangkat 3 ya. Kita tulis 4X pangkat 3. Nah, jadi di sini kita lihat rumus lagi nih. Jika M lebih kecil daripada N, maka hasil akhirnya akan 0. Jika M sama dengan N, maka hasilnya adalah A per B. Jika M lebih besar daripada N, maka hasilnya akan tak hingga. Kita lihat di sini, karena di sini itu M lebih kecil daripada N, maka ini akan hasil akhirnya akan 0 ya. Nah, jadi di sini kita coret. Jadi di sini dihasilkan 2 per 4X, ya kan? Kita sederhanain lagi, berarti 1/2X. Nah, di sini kita substitusiin X-nya, ini kita substitusiin ke X sama dengan tak hingga. Jadi 1/2 kali tak hingga. Maka kalau misalkan ini 1 per tak hingga itu, maka hasilnya akan 0. Kalau 1 dibagi tak hingga ini, maka hasil akhirnya akan 0. Nah, kita juga bisa lihat dari rumus ini ya. Jika M lebih kecil daripada N, maka hasil akhirnya akan 0. Nah, sama seperti ini. Karena ini M-nya lebih kecil daripada N, maka hasil akhirnya itu akan 0. Nah, sekarang yang nomor 4 ini soalnya limit X mendekati min tak hingga X pangkat 3 min X per 2X pangkat 4 plus 1. Jadi di sini kita cari pangkat tertinggi dari pembilang X-nya. Pangkat tertinggi X dari pembilang berapa? Berarti pangkat tertingginya kan ini kan X pangkat 3. Pangkat tertinggi, pangkat paling tertinggi untuk pembilangnya itu berarti X pangkat 3 per, kita cari pangkat tertinggi dari X untuk penyebutnya. Pangkat tertinggi dari penyebutnya itu berapa? Pangkat paling tinggi kan 2X pangkat 4 ya. Jadi di sini kita tulis 2X pangkat 4 sama dengan, nah, kita lihat dulu nih. Kita lihat soal ini. Lihat rumusnya. Karena di sini M-nya ini lebih kecil daripada N. M-nya lebih kecil daripada N. Kita lihat M lebih kecil daripada N ini, maka hasilnya 0. Maka nanti di sini udah kita bisa ketebak ya, ini maka hasil akhirnya bakalan 0. Nah, jadi di sini kita coret. Ini karena di sini harusnya ada S1 ya. Jadi di sini 1/2X. Ya kan? Kalau tadi ini dikurang. Jadi masih sisa X1. Jadi 1/2X sama dengan 1/2 kali, kita substitusiin X-nya ini sama dengan min tak hingga kali min tak hingga sama dengan, kalau misalkan udah 1 per tak hingga ini, maka hasil akhirnya itu bakalan 0. Kalau misalkan udah 1 per tak hingga, entah itu negatif tak hingga, min tak hingga, atau positifnya tak hingga gitu ya, ini tetap hasilnya 0 karena 1 per tak hingga ini hasilnya 0. Jadi kita udah bisa buktiin ya bahwasannya rumus ini sangat berpengaruh. Jadi dari rumus ini pun kalian udah langsung bisa tahu gitu jawaban akhirnya tanpa kalian nyelesain masalah ini. Dengan kalian udah ngitung dari sini aja itu kalian udah kelihatan ya.
udah kelihatan. Kalau misalkan M lebih kecil daripada N, maka hasil akhirnya bakalan 0. Kalau misalkan M sama dengan N, maka hasilnya akan A per B. Jika M lebih besar daripada N, maka hasilnya itu akan tak hingga. Entah itu min tak hingga atau tak hingga. Jadi ini kalian harus berpatokan pada rumus ini. Jadi kalian jangan lupain yang namanya rumus limit tak hingga yang ini kalau kalian mau cari cara simpelnya. Oke guys, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe my video, karena di setiap video aku akan membagikan tentang tata cara pengerjaan soal dengan cepat dan simple. Dan saya pun akan membahas tentang tata cara SNPTN dan SBMPTN. Stay tune terus ya. Terima kasih. See you.